Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat, semoga di hari ketiga Ramadan ini puasanya lancar, ibadahnya semakin baik. Masya Allah. Ini banyak waves sekali nih. Sekarang jam 6.56. Kita harusnya mulai jam 10 ya. Kalian ini terlalu on time, Masya Allah. Okay, I think we can start anyways ya. Kita langsung mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya yang ada di sini. I am so happy karena dikasih kesempatan sama tim doa. Mbak Dewi, ayo dong live. Tadinya malu-malu kan. Terus apa ya? Memang selalu kalau ada live tuh kayaknya aku ngomongin apa sih, apalagi ngomongin sendiri. Tapi mudah-mudahan hari ini bisa menjadi ocehan yang berfaedah yang keluar dari mulut aku. And of course, karena ini adalah account-nya doa. Apa sih kok ngomongin jam? Oke, karena ini adalah account-nya doa, kita akan bahas sedikit tentang doa ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ada yang tahu ini scarf apa? Siapa yang bisa jawab? Siapa yang sudah punya? Masya Allah. Ini kok masih jam 6 sih yang dibahas? Sering-sering live dong Mbak. Iya insya Allah ya, doain ya. Doakan saya bisa istiqomah kayak teman-teman lain. Kadang-kadang aku suka, kok mereka bisa ya mengatur waktu, sedangkan aku kayaknya waktu cepet banget. But anyways, ini adalah usaha awal, mudah-mudahan. Dan yang menjawab kasih series, you are correct. Ini adalah kasih series yang kita keluarin sebelum Ramadan ya. Ini angle, nah harusnya angle-nya gini ya. Gimana ceritanya? Pakai apa nih aturnya? Maaf nih guys, kelihatan kan ya pakai lampu. Aduh. Wait, this is unprofessional. Yes. Oh, tadi aku ngomong jam 6.59. Maaf ya. Faktor umur. Enggak. Jangan salahkan umur. Jam 9.59 sekarang. Now, oke, 1 menit lagi jam 10. Oke, konsentrasi. Dewi, where are you going? Yes, kasih. Ini adalah hijab yang kita keluarin sebelum bulan Ramadan. Alhamdulillah mendapatkan respons yang sangat baik dan doa melakukan banyak hal-hal inovatif di dalam tim kita sendiri ya. Kita ingin memperbaiki tentunya dari bahan, terus dari pemilihan warna, terus dari desainnya sendiri. Dan ini adalah setelah 1 tahun kita mau bikin konsep gitu yang insyaallah bisa lebih kena dan lebih bisa dinikmatin sama teman-teman. Terus udah gitu kejadian COVID, which is ini adalah takdir terbaik dari Allah. Jadi tidak ada yang perlu disesali, apalagi dibetein atau menjadi sesuatu yang bikin kita drop. Karena as you know, untuk teman-teman kita di bisnis hijab atau baju atau apa segala macam, kita butuh 2-3 bulan untuk mempersiapkan koleksi yang akan keluar khususnya di Ramadan. Dan tentunya teman-teman juga tahu kalau Ramadan itu kan kita pasti akan habis-habisan. Nggak hanya Dewi di doa, tapi semua teman-teman designers, everybody we are you know on our head and toes. Ketika lagi head and toes tuh artinya
kepala dan juga jemari-jemari kaki untuk memikirkan koleksi-koleksi yang akan keluar. But kita tetap bersyukur, tetap yakin ini yang terbaik, dan apapun yang terjadi, the show must go on, ya gak sih? Mbak Dewi bikin ciput, guys, tim doa bikin ciput, masukan yang baik. Hijab dan bajunya oke Mbak, insya Allah ya. Baju sebenarnya udah mau keluar, tapi lagi-lagi karena kondisi, jadi sekarang kita lagi fokus tetap ke hijab, dan insya Allah bajunya kita tahan, tapi akan ada hal-hal yang lain. Oke, sebelum kita ngobrol ke inti topik hari ini, aku juga boleh ya izin unboxing. Taram. Ini dia box dari doa. Dan ketika desain ini keluar, I just love it. It's so pretty. It's so ya cantik gitu ya, Masya Allah. Aku bukannya muji barang sendiri, enggak. Cuman ini desain bukan desain aku. Kita ada tim desainnya dan mereka selalu memberikan referensi, terus hal-hal yang membuat itu lucu banget. Dan tahu nggak sih ketika cuman di hayalan terus baru gambaran aja, terus pegang aslinya tuh kayaknya it's real, it's happening. Nah, ini adalah kotak dari koleksi kasih. Exactly, this is what it is. It's copied from the scarf. Jadi dari scarfnya kita terjemahin di box ini. Dan yang di dalam ini, kali ini yang mau aku unboxing adalah series Nyontek. Ini adalah series rasa. Masya Allah. So if you open the box, kita pakai magnet. Mudah-mudahan mudah, nggak pakai diikat-ikat lagi. Terus this is what you get inside. Masya Allah. Dan ini memang ya, wangi itu khas banget, and I'm so glad. This is such a doa signature where kita buka boxnya aja udah ya bahagia banget. Ya Allah, makasih sudah dikirimin. Nah, kasih series ini sempat menjadi perdebatan karena kalau teman-teman tahu ya, aku tuh orangnya kan suka yang simple. Sedangkan di doa kita juga mengeluarkan scarf yang printed seperti ini. Terus satu ketika aku ngomong sama tim, guys, boleh nggak ya kita menggabungkan dua-duanya. Kenapa? Karena aku memikirkan orang yang sebenarnya sukanya simple, sukanya yang polos-polos aja, tapi kalau pengen ada yang print, bisa juga nih di dalam satu scarf. Dan kenapa? Supaya nggak makan tempat di lemari. Setuju nggak sih? Ya kan, kita beli terus banyak banget, terus banyak yang nggak kepake juga. Nah, this is blue. Dan biru ini bagus banget. Ini favorit aku. Aku kekeh banget ini harus. Aduh, maaf ya backlight. Gimana caranya? Ini pokoknya blue. Ini kita pakai foil premium. Dan ini ada shiny-nya gitu. Kalau kalian lihat tuh dari jauh tuh agak mengkilat ya. Jadi kita memperbarui dan memperbaiki kualitas bahan kita juga. Nah, kalau dipakai, kan ceritanya hari ini aku mau pakai baju simple nih, nggak mau rame-rame, maunya polos aja. Bunganya di dalam, pakai deh hijabnya, polos kan? Tapi, sorenya atau malamnya tiba-tiba kita mau, nggak mungkin jalan-jalan juga ya guys, kita kan lagi stay at home. Oke. Intinya kita mau lebih berwarna, lebih ceria, lebih bahagia untuk mengangkat mood kita yang sedang di rumah. Siapa tahu lagi bikin donat ya kan, bikin donat terus pengen berbunga-bunga hatinya. Nih, tuh. Tinggal ditukar aja. And there you go. So unprofessional, guys. Teman-teman yang bikin scarf itu kalau mereka tutorial pasti nggak seberantakan aku deh. Oke. So, this is blue. Nah, teman-teman, kita ada 5 warna khususnya untuk scarf rasa ini. This is blue. Aku unboxing satu lagi ya. Yang satu lagi ini
Oh, aku udah tahu nih warnanya apa. Mustard. Ini kuning ini ya. Lebay nggak sih kalau aku bilang aku suka semua warna? Emang sih semua warna harus ACC dulu. So these are actually all my favorite colors. Ini kuning ini menurut aku jarang banget keluar kunyit. Tapi kunyitnya nggak bikin sakit mata, malah kunyit yang adem-adem gimana gitu. Kunyit Dr. Zaidul Akbar lah istilahnya, bikin sehat, bikin kuat. So this is the kuning, this is the mustard. Lagi-lagi bunganya ada di bawah. Tinggal kalian desain aja, dan mudah-mudahan untuk semua teman-teman yang saat ini mungkin mau belanja atau mau lihat-lihat di online kita, doa.indonesia, ya kan? Nggak pakai dot, www.doaindonesia.id. Dan saat ini kita lagi abis-abisan nih diskon. Ada sampai 40%. Dan untuk semuanya yang ada di sini, insya Allah nanti di akhir acara aku akan memberikan kode untuk voucher pemotongan lagi Rp50.000. Oke guys, lucu ya? Lucu kan warnanya? Masya Allah. Duh, packagingnya juga Masya Allah. Ini tim doa nih, kerja keras. Tim doa yang insya Allah dijaga kekompakannya terus. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi sahabat doa bersama. Mau yang kuning? Oke, langsung ya. Kalau kalian beli 2 nanti akan dapat pemotongan diskon dan juga voucher. Nanti aku kasih di mana ya? Iya, pokoknya tadi udah diajarin nanti ya. Oke guys, let's go into the topic of apakah Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terbaik. Untuk teman-teman, kali ini saya nggak pengen ngobrol sendirian karena kadang-kadang aku merasa kayak kok nggak seru ya. Jadi untuk yang pengen live bareng, silakan di request dan aku akan add kalian untuk diskusi hari ini. Kita berdialog, kita sharing. Siapa yang mau live bersama-sama? Kalau kalian mau live itu kan berarti ada keluar kan ininya, what do you call it, ini mau live. Oke. Shall I? Let's go. Bismillah. Waiting for Isha. Okay, we are connecting. Assalamualaikum Mbak Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, gimana? Apa yang bisa kita bahas tentang Ramadan ini? Kalau menurut aku kan tadi kan temanya apakah Ramadan ini terbaik gitu ya? Ya. Kalau menurut aku iya, karena kesabaran diuji 2 kali lipat. Insya Allah. Kamu lagi diuji kesabaran apa? Ya kayak maksudnya kita kan nggak bisa ke keluarga atau buka puasa bersama, itu kan kayaknya tuh kangen banget gitu. Jadi tuh kayaknya Masya Allah, kayak benar-benar ya Allah, ujiannya tuh 2 kali lipat dari sebelumnya. Kuliah apa kerja? Aku udah lulus. Oh, udah lulus. Berarti sekarang? Sekarang di rumah ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga? Iya. Oh, pasti kamu muda banget deh. Enggak, udah kepala 3. Ya, itu tetap muda buat aku. Oke, so berarti kamu sekarang lagi nggak bisa ketemu orang tua dan ini menguji kesabaran ya? Kalau orang tua, kebetulan alhamdulillah tinggal di sini. Jadi ujian kamu di mana? Maksudnya keluarga-keluarga yang lain kayak nenek aku gitu. Oh. Dia kan umurnya kan udah 80 tahun. Nah, itu kan kayak umur rentan untuk kita bertemu, apalagi biasanya kan tradisi keluarga itu kan buka bersama. Nah, di momen-momen kayak gitu tuh kita jadi nggak bisa gitu. Jadi apa? Ya itu jadinya mengumpul bersama keluarga, padahal keluarga dekat.
nggak maksudnya satu daerah gitu, nggak di luar kota, tapi tuh nggak bisa gitu walaupun deket gitu. Oke, Itu berarti susahnya di situ. kamu bisa bisa share nggak? Berarti solusi dan how to overcome. Sedap. Kamu kalau aku bahasa Inggris ngerti kan? Sedikit. Oke. Berarti solusi kamu apa sih kalau lagi aduh iya nih emang harus tambah sabar nih, sabar. Kunci dan Ya. solusi kamu untuk sabar lagi itu apa? Kalau aku sih kayak lebih meningkatkan iman, karena kalau kayak kita nggak ningkatin iman tuh gimana ya, kita tuh kayak gampang mengeluh kalau kita nggak tahu ilmunya gitu. Masya Tapi Allah. kalau kita banyak meningkatkan iman, kita belajar, jadi itu kita kayak husnuzon, ya Allah ternyata kayak gini. Kayak di surat Al-Insyirah kan, inna ma'al usri usra fa inna ma'al usri usra. Itu kan sampai diulangin 2 kali kan ayat itu kan. Berarti itu kan Masya Allah, sebenarnya bersama kesulitan tuh pasti ada kemudahan. Cuma kita harus bersabar aja untuk kita kan nggak, kadang kan manusia gini, maunya tuh kayak instan gitu. Ya. Tapi kan hikmah itu kan tidak bisa didapatkan instan, jadi perlu kayak kesabaran. Nah, untuk memupuk kesabaran, aku rasa kita harus belajar. Karena kalau kita nggak belajar tanpa ilmu, itu kayak apa ya? Kayak kayak kayaknya tuh kayak cuma mengeluh isinya gitu. Kalau menurut aku gitu, Masya Allah. gitu kan. Oh, kamu keren banget sih. Ya udah aku nggak usah bagi-bagi lah. Kalian aja semuanya keren banget. No, that's very true. Dengan kesusahan, dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Nah, sekarang kita yakin nggak Ya sih benar. kemudahan itu akan datang atau tidak? Ini kan berarti keimanan kita yang sebenarnya lagi diuji, Benar, ya benar, kan? benar, benar, Nah, kalau Ica benar. bilang, wah berarti kita harus belajar nih, pentingnya untuk belajar. Nah, sekarang ini Ica kan Iya, ibu rumah tangga nih, iya. ngurusin anak. Enggak, belum diberikan Oh, sama Allah. Masih oh berarti diuji sama. kesabaran. Tos, tos, tos. Oke, berarti uji kesabarannya banyak ya. Oke, Nah, berarti iya bener banget. berdua sama suami, ya Iya. ibu rumah tangga juga tetap pasti repot lah ya. Ada banyak urusan sebenarnya. Nah, Nah, kamu iya belajarnya berarti benar-benar. gimana? Kalau aku sih, kalau tadinya sebelum ada pandemi ini, aku selalu ikut kajian di daerah aku. Aku kan daerah Bintaro. Daerah sana kan banyak. Ini gue kenal nggak sih nih Nah, Ica? Hah? Gue kenal nggak sih? Kamu mukanya nggak kelihatan soalnya. enggak. Oh, kita nggak kenal ya? Oke, salam kenal. Ya, jadi aku biasanya apa namanya ke kajian. Nah, tapi di saat pandemi seperti ini, karena aku ibu rumah tangga, jadi pada saat aku misalnya nyetrika atau bersih-bersih, aku pasti selalu dengerin kajian. Masya Allah. Karena kayaknya kalau lepas dari itu tuh iman tuh kan naik turun, up and down gitu. Jadi kayak itu kayak booster kita gitu. Oh, menurut aku. Terus ditambah kayak misal kita baca Al-Quran, itu kan kalau dibaca aja tuh kurang, tapi kok dibaca artinya, aduh Masya Allah itu merinding. Selalu nangis aku kalau baca ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu aku di situ merasa kayak, ya Allah, Allah ini sebenarnya maha penyayang gitu. Cuma kadang kan kitanya yang zolim gitu. Itu kalau baca Al-Quran, aduh sedih banget. Masya Masya Allah merinding banget hati-hati Al-Quran itu. Kalau buat aku. Wow. Jadi ya Ica. itu, intinya aku nggak bisa lepas dari kajian di saat, ya jadi efeknya itu di saat kita kayak mengalami sedih atau kita, ya manusia kan kadang kan kayak ada mengeluhnya gitu ya. Itu kayak Sering, inget sering. aja astagfirullahaladzim. Manusia sering ngeluhnya. Ya, iya. Nah, Tapi semenjak aku sering dengar kayak kajian gitu, eh, jadi kayak bisa memfilter, ya Allah, misalnya aku mau sesuatu terus nggak jadi, oh pasti ini nggak baik, pasti nanti Allah kasih yang lebih baik. Mungkin rezeki aku bukan di situ, tapi nanti rezeki nggak akan tertukar. Jadi kayak lebih mindset sendiri gitu. Kalau aku Masya Allah. kalau aku Emang seperti sih, itu. kajian itu kayak pertama kita dapat guru kan yang lebih paham Iya, dengan benar. terjemahan. Terus udah gitu kita Iya, benar. disampaikan sesuatu sehingga menjadi Iya, masuk nih. Iya, gue ngerti nih sekarang maksudnya apa nih. iya, Terus akhirnya menjadi kesempatan untuk kita introspeksi diri ya nggak sih? iya, benar, Karena benar, manusia tuh benar banget. sering banget kita merasa gue kuat, gue bisa, Nah, pokoknya apapun masalahnya, udah pokoknya gue bisa.
Sedangkan kalau kita kita belajar ya, justru Iya. kita lebih paham bahwa ih manusia tuh lemah banget. Enggak, lu nggak Nah, bisa, lu benar, nggak kuat, nggak benar. ada yang lebih kuat daripada Allah, nggak ada yang bisa menyelesaikan masalah kita daripada Allah. Jadi lu Oh, iya, benar. nggak usah sok pinter deh, udah balik aja ke Allah, ya Iya, benar, benar banget. belajar, memperbaiki hatinya, terus abis itu udah kita pelan-pelan nyerahin semuanya ke Allah dan kita lihat nih Iya, apa yang diselesaikan dengan caranya. Keren. Ica, iya, terima iya, kasih sudah sharing sama kita. iya. Gantian sama teman-teman yang lain ya. Iya, aku penggemar doa juga lah, Mbak Dewi. Aduh, Koleksi aku makasih. doa banyak. Masya Allah. Suka Mudah-mudahan, banget sama bahannya, sama motifnya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan benar-benar dipakai ya. Iya, pasti selalu. Iya, jangan Yang motif, iya, yang motif floral aja aku punya 3 yang kayak Mbak Dewi pakai. Yang mocha kan. yang ini. Kasih. Iya. Aku punya mocha, punya yang warna ungu sama yang steel blue. Oh, the blue is Punya my 3. favorite. Itu semua warnanya keren sih. Makasih ya. Thank you so Iya, much, Mbak Dewi Ica. keep inspiring ya. Aku So, suka banget. you too, Masya you Allah, too. Mbak Dewi itu salah satu inspirator hijrah aku. Karena aku melihat dari background cerita masa lalu. Ya, jadi aku kadang melihat Mbak Dewi tuh dan melihat orang-orang lain, kita memang tidak boleh kayak menjudge orang. Kan kadang kita ngelihat orang buruk atau apa di depan mata, ih kok dia kayak gini ya, kok dia kayak gini. Padahal kita tidak tahu di kemudian hari orang itu akan seperti apa. Orang itu Allah jadikan seperti apa. Itu kayak pelajaran berharga banget. Masya Kayak Mbak Allah. Dewi, Masya Allah. Masya Allah, aku kalau ngelihat Mbak Dewi kadang suka iseng Google gitu foto Mbak Dewi dulu. Aduh, itu gimana caranya yang ngilangin ya? Kamu tahu nggak? Setiap itu masih ada, dosa aku tuh masih mengalir loh. Udah jangan diingetin, aku pusing. Ya, cuma kan pasti Mbak Dewi udah bertobat gitu. Maksudnya aku nggak nyangka loh seorang Dewi Sandra dulu kan aku kan Mbak Dewi bagi aku tuh dulu Jennifer Lopeznya Indonesia gitu. Keren amat gue Iya jadi benar. Jennifer Lopez. Iya tapi Masya Allah sekarang bisa, Masya Allah memang ya kita nggak boleh kayak underestimate terhadap orang lain ya. Orang lain seburuk apapun di depan mata kita kan lebih baik kita doakan kan karena Masya ya Allah. itu kita nggak tahu. Masya Allah makanya Mbak Dewi you Betul. are beautiful inside and outside. Masya Allah. No. If you see what you see, itu karena Allah lagi nutupin semua aib aku. Yang pasti satu-satunya sosok yang berhak untuk kita terinspirasi adalah Nabi Muhammad SAW, Iya. istri-istrinya, para sahabat, nabi-nabi yang lain yang memberikan contoh. You know why? You have to understand. Nih orang yang lagi ngobrol sama kamu, kan sekarang kelihatan baik ya karena ditutup aib sama Allah ceritanya. Tapi bisa jadi di ending aku, bisa jadi nih aku gagal. Jadi yang paling penting kita mengidolakan atau suka ya atau terinspirasi sama orang yang udah pasti jaminan Allah udah bilang, nih orang bakalan masuk surga. Iya. Ngerti nggak? Itu udah pasti. Iya. Kalau misalnya suka sama yang sekarang ini, emang kita tahu endingnya kayak gimana? Iya. Ya Jadi, kita nggak tahu aku sih mohon doanya aja. Mudah-mudahan kita semua sama-sama istiqomah. Semoga kita semangat untuk belajar terus. Itu penting banget kan? Amin. Dan semoga kamu nanti diberikan amanah yang insya Allah luar biasa sekali. Karena di rumah terus, pasti ketemu sama suami terus kan? Semangat ya Ica. Iya makasih. Mbak Dewi aku screenshot ya. Kenapa? Screenshot dulu. Screenshot. Emang muka kamu ada? Ada. Kok di sini kita hang ya? Nggak gerak gitu? Ada Mbak Dewi dari tadi. Oke. Udah ya. Ya. 1, 2. Makasih banyak. Inspiring Mbak Dewi. Masya Allah. Barakallahu fikum. Selamat berpuasa. Ya makasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya ampun seru banget ya. Seru deh. Teman-teman, siapa lagi yang mau live? Atau mau ada yang tanya? Tunggu, tadi ada beberapa pertanyaan.
Why Material Semesta series udah nggak ada lagi? Oh, ada yang nanya materialnya ya, kamu suka yang itu? Karena kita upgrade, guys. Kita upgrade. Ini insya Allah material yang lebih bagus lagi. Tapi untuk yang bertanya, mungkin kamu harus lebih mencintai semesta series kamu. Apaan sih? Nggak jelas. Alright, so live, where are the live people? Here we go. View request. Ding. Who is going to go on live today? Let's try Shafi Endah. Assalamualaikum. Hai Fatin. Hai Rani. Kita lagi nungguin Shafi Endah. Lucu ya nama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ya Nggak ada semua? Gambarnya pada hang semuanya. Shafi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak sehat. Aduh ini Alhamdulillah. gambarnya nggak ada. Gimana? Oh, nggak ngerti. Udah, kita ngobrol aja langsung. Oke. Gimana ya? Apa? Baik kan Mbak? Itu Baik. kangen tahu. Ya Allah. Jangan kangen-kangen Kita dah. Ini udah waktunya ngobrol apa? tahun nggak ketemu. Berapa tahun? Terakhir 4 Kak. Apa? Shafi, signalnya jelek. Oh. Oke. So, sambil nunggu request lagi ya. Ini ada yang nanya. Where's the question? Kak. Mana sih? Dewi Sandra Kilik. Nggak konsen. Ih, coba ada Rani. Ini dia. Aku mau tanya sama Bunda, pernah nggak sih Bunda nggak disukain sama orang? Sering, tapi Bunda nggak tahu penyebabnya apa. Lumayan lah. Tapi poinnya gini, dalam hidup ini kan kita nggak bisa menyenangkan orang. Dan kerennya ketika belajar ya, jadi waktu aku duduk di salah satu kelas kajian yang suka aku suka share kan, kajian Ustadz Nuzul. Beliau itu kalau lagi nggak pandemi gini, di Blok M tuh setiap malam minggu. Seru banget, sumpah seru. Terus pernah gitu ada satu hal yang beliau katakan tentang ahli ilmu zaman dulu. Yaitu mereka itu sangat-sangat tidak peduli dengan celaan, apalagi pujian manusia. Mereka nggak peduli banget. Karena mereka tahu manusia itu satu hari bisa suka, di hari besoknya bisa benci juga. Karena manusia tuh labil gitu. Dan manusia itu subjektif. Jadi kalau menurut gue, oh hari ini dia lagi keren banget. Soalnya kebetulan hari ini dia bantu gue nih. Bisa jadi ya, habis ini contoh. Terus besoknya ketika, aduh maaf ya, aku ada alasan apa gitu, mungkin dia lagi sibuk sama keluarganya, terus teleponnya nggak diangkat-angkat, wah gila dia orangnya ini banget tau nggak, sombong gila, itu manusia. Jadi ahli ilmu zaman dulu tuh bukan pengejar pujian dan juga nggak akan sedih kalau dicela, malah mereka bersyukur gitu dicela. Dan itu kerennya ya, karena mereka punya ilmu. Ketika dicela, satu sisi bisa untuk introspeksi diri. Bisa untuk mencek kan, oh ternyata mungkin aku ada salah di sini ya. Dan kalau pandai introspeksi diri, akhirnya kita bisa menjadi lebih baik. Dan harusnya kita bersyukur kan kepada orang tersebut. Terus satu sisi lain, kalau memang nggak ada salahnya, kan ada juga nih perkataan yang orang yang dizolimi doanya lebih cepat diijabah sama Allah. Orang yang dizolimi
dan dan apa ya, disakiti ketika dia berdoa itu lebih frekuensinya tuh lebih, bukan frekuensi, connection tuh lebih cepat. Can you imagine? Dan untuk yang berpikir lebih panjang lagi, itu kan transfer pahala ya. Jadi orang yang suka nyinyir, suka ngomongin orang, suka gibah, suka bicara tanpa tabayun atau cross check lagi, be careful. It's a big deal. Mungkin sekarang tuh nggak kelihatan sesuatu yang besar ya, tapi nanti ketika di hari besar itu, gila, semuanya akan ditanyain. Kebayang nggak? Ucapan kita, niat kita, perilaku kita, aku nggak kebayang. Khususnya aku ya, yang sekian puluh tahun nggak punya ilmu, ngelakuin apa aja suka-suka. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan dan kita masih diberikan kesempatan untuk tobat, ya nggak sih? Itu yang paling penting. Oke, ada pertanyaan lagi, gimana caranya khusyuk dalam sholat taraweh karena suka pikiran tuh kemana-mana. Ini pas banget nih, lagi menjadi topik di kajian Riyadus Sholihin bersama lagi-lagi Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Itu setiap pagi tuh jam 5.30 aku sering share di IG aku. Kita lagi ngebahas tentang pentingnya niat dan ikhlas. Jadi ketika kita sholat, ini kita sholatnya niatnya untuk supaya gue cepet-cepet selesai taraweh, terus gue bisa ngapa-ngapain lagi, atau niatnya bener-bener, ya Allah, aku ingin sholat sunnah ini di bulan suci Ramadan, agar aku bisa meraih dan mendapatkan ridhomu, agar bisa mendapatkan pahala darimu, wajahmu, all those good things yang kita berharap dari Allah. Jadi niat itu nomor 1. Dan ini keren banget ya, dari kajian tersebut akhirnya kita belajar niat sepenting itu ya, sepenting itu. Karena niat itu lebih besar dinilainya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding amalan tersebut. Jadi kebayang nggak, kita udah sholat nih, tapi niatnya salah, atau niatnya nggak bener, atau niatnya kayak tadi aku bilang, pengen cepet-cepet beres aja. Kita udah capek sholat, nggak dapet apa-apa, karena niatnya salah. Nah, kalau niatnya udah bener, kita udah dapet pahala nih, karena niatnya tok aja nih, kita belum kerjain amalannya, baru niat aja, dapet pahala guys. Gila, ini agama keren banget. Kalau dipikir-pikir ini agama keren banget. Selain niat dan ikhlas, lalu apalagi yang harus dilakukan? Ini pelan-pelan, dan ini juga PR buat aku ya. Pelan-pelan kita harus, mau nggak mau, kita harus belajar arti doa-doa yang kita baca. Kenapa? Lagi-lagi sedang dibahas dalam kajian Ustadz Muhammad Nuzul Zikri bahwa Allah, gini, ketika kita doa, kita harus yakin bahwa doa itu akan diijabah. Dan Allah itu tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Hati yang lalai itu apa sih? Hati lalai adalah orang yang nggak tahu nih, gue bacanya apaan sih? Tadi gue barusan ngoceh-ngoceh baca doa panjang banget, tapi nggak ngerti. Nah, itu PR aku, dan mungkin itu PR-nya kamu juga. Karena ketika kita paham apa yang kita bacain, kan pasti jadi lebih khusyuk ya, lebih jelek banget gitu when you know. Sama aja kayak kita lagi baca buku, kamu dikirim buku Korea gitu, nggak pakai subtitle atau video, udah deh nonton drakor nggak pakai subtitle, pusing nggak? Pusing. Yang ada apa? Cuman ngeliatin Gong Yoo aja, nggak tahu Gong Yoo ngomong apa, benar nggak? Jadi mau nangis juga nggak ngerti gue nangisin apa. Lihat Gong Yoo nangis, ya gue ikut nangis aja. Namanya ikut-ikutan. Jadi nanti ditanya sama teman, kemarin nonton drakor itu tentang apa sih? Gue nggak ngerti. Tapi kok lu nangis? Ya gue ikut-ikutan aja. Nah, gitu. Sholat itu seperti itu. Banyak yang nggak ngerti, banyak yang menjalankan, terus bisa-bisanya merasakan hal-hal yang
karena ikutin si imam, tapi gue gak ngerti imam itu ngomong apa. But this is a process. Ini proses, dan ini menjadi PR. Kalau kamu merasakan hal seperti itu, mari kita sama-sama memperbaiki diri, karena sekarang waktu terbaik untuk menjadikan ini Ramadan the best Ramadan ever. Right. Kita tapi apa ini? Oke, aku mau tanya, bagaimana seharusnya kita memperlakukan orang tua kita semasa kita semakin dewasa? Apa yang harus didahulukan antara orang tua sama urusan sendiri? Orang tua. That's your priority, man. Aku ngerti gitu, kita ini kan semakin dewasa pasti pekerjaan, terus urusan kita tambah banyak sehingga kita kurang pandai untuk mengatur waktu. Tapi ini adalah hal yang tidak boleh disepelekan. Kenapa? Apalagi if you have your mom, ibunya masih hidup, ayahnya masih ada, ini waktunya untuk mencari keberkahan sebanyak-banyaknya. Kalian harus tahu, dan mungkin teman-teman juga udah pada tahu, bahwa doa orang tua tuh diijabah sama Allah. Doa orang tua cepet gitu nyampenya, apalagi kalau orang tuanya lagi mendoakan anaknya. Dan ini adalah pintu surga yang sedang dibuka karena masih punya orang tua. Dewi, orang tuanya udah meninggal. Dan itu salah satu hal yang asli ya, itu akan menjadi tamparan yang besar banget. Dan semua orang akan merasakan itu. You know, the time will come. It's gonna come. Tapi banyak, pasti denger deh cerita orang-orang, aduh gila gue nyesel banget waktu nyokap gue ada, harusnya gue begini. Aduh gue nyesel deh waktu bokap gue masih ada, kenapa gue ngomong gitu ya sama dia ya, kenapa gue, pasti cerita kayak gitu tuh banyak banget. Jadi sebaiknya kita ambil itu sebagai pelajaran, sebagai hibroh. Kita pinter-pinter mengatur waktu, urusan kita penting, tapi orang tua juga lebih penting. Semata-mata karena kita ingin menjadi anak yang soleh, kita berbakti kepada orang tua. Jadi ya ini waktunya, karena orang tua juga nggak akan selama-lamanya ada di sini. So, mudah-mudahan itu menjawabkan pertanyaan. Kok aku jadi galak ya tiba-tiba? Nggak ada maksud galak loh. Cuman, apalagi Ramadan gini, ya Allah. Ini momen dimana kita paling kangen nih sama orang tua. Kangen banget. So, use your time wisely. Semoga ini menjadi Ramadan terbaik juga karena orang tua. Berapa orang yang saat ini nggak bisa ketemu orang tua? Berapa orang yang nggak bisa mudik? Berapa orang yang bahkan orang tuanya udah meninggal, tapi kan kita bisa telepon, kita bisa memberikan perhatian, kita bisa kirim hadiah, kita udah intinya nyenengin aja deh orang tua. Ring light mode on, ini siapa? Yoi, biar dapet gitu lightingnya. 10:30, wow, udah setengah jam. Okay, this is a good question from Fafa. Apa pendapat kamu tentang orang yang mau berhijab tetapi nanti aja, perbaiki hati aja dulu cenah baru hijab? Ini gue banget. Waktu lagi mikir-mikir hijab nggak ya, nanti aja deh, ya kan? Aku masih muda loh, aku masih berkarir loh, masih apa loh. But you have to understand, kita nggak tahu kapan deadline-nya kita, ya kan? Kita semua tuh lagi dikasih project sama Allah, dan projectnya ada diri kita sendiri nih. Ini nanti projectnya akan dilaporin ke Allah nih. Pas sudah selesai, nih Allah laporannya ya, Dewi Sandra Kilik, nih dari A sampai Z. Terus nanti dibacain nih satu-satu. Terus Allah bilang, kenapa kamu nggak gitu? Kenapa nggak gini? Kenapa nggak A? Nah, terus aku ngebayangin, gue nih nanti ditanya sama Allah ya, kenapa kamu nggak menjalankan salah satu perintah yang sudah aku turunkan, which is pakai hijab. Dan kalau mau jujur nih, karena aku sekarang lagi stres dengan perintah-perintah Allah yang lain,
memakai hijab itu ternyata adalah perintah yang nggak seberat perintah-perintah yang lain. Memakai hijab itu masih level basic banget, asli basic. Jadi sayang banget nih, kita punya kesempatan untuk memakai hijab atau tidak, tapi kita menunda-nunda. Kalau memang belum dapat hidayahnya, ya harus dicari, harus belajar, harus mengetahui why-nya ini kenapa sih? Kenapa sih orang muslim tuh harus pakai hijab? Kenapa? Nah, kalau udah dapet kenapanya, insya Allah kita akan lebih mudah dan lebih ikhlas untuk memakainya. Bahkan kita akan seneng dan bangga gitu pakai hijab. Sekarang kan banyak yang, aduh malu nih, aduh apa nih. Dan itu semua proses, lagi-lagi proses. Tapi kalau kita niat ingin mencarikan wajah Allah, kita niat ingin mendapatkan ridho Allah, pasti sebagai seorang hamba kita akan menjalankan semua yang Allah minta. Allah minta pakai hijab, pakai, dan senang. Allah minta puasa dan bahagia. Allah suruh sholat, jangan ditinggalin. Allah minta apalagi, kita sedekah, zakat. Aku nggak konsen, tiba-tiba Fatin nanya, gongnya siapa sih? Ya, berarti untuk Fafa itu jawaban aku. Pelan-pelan yuk kita buka Al-Quran, atau yuk kita menghampiri kajian-kajian yang ada, meskipun sekarang online, atau yuk kita cari informasi. Sekarang kan juga ada tuh short messages, bukan messages ya, short video pendek tentang hijab dari guru-guru kami yang sudah diedit dan sangat ringkas gitu, jadi kamu why-nya bisa tahu. Teach you. Okay, shall we go on live again? Hi everybody, ada Surabaya, terus ada dari Palembang, terus ada dari Makassar. Okay, this is a good question. Tips biar nggak ngantuk habis subuh. Biasanya aku sepedaan, tapi sekarang nggak bisa. Nih ya. Aku justru sebelum subuh, sekarang nih yang aku lakuin, mandi. Dan mandi jangan manja, mandi pakai air dingin tuh, biar melek semuanya. Badan, kulit, mata, semuanya dibangunin. And kita jangan menghabiskan waktu untuk begadang sih. Kayaknya itu salah satu tips yang oke banget. Jadi sekarang dengan kita lockdown dan di rumah ya, aku merasa justru timetable aku nih, schedule aku tuh lebih baik. Paginya udah bagus banget nih, pagi mandi, terus abis itu sholat, terus abis itu langsung kegiatan kan, ada online kajian, terus abis itu kita ngerjain PR, abis itu kita udah bikin schedule, oke, ini waktunya untuk baca Quran, untuk ini. And when you have that, it keeps you on your toes, it keeps you like, okay, gue masih ada ini nih, gue harus kerjain ini. Nah, ketika kita udah merasa capek, gambar-gambar aja mukanya, bangun, enggak bercanda. Ketika udah merasa capek, coba, ini salah satu tips dari Ustazah ya, apalagi untuk baca Al-Quran atau lagi sholat. Nggak bisa sih, lagi sholat nggak bisa. Cuman sholat harusnya nggak ngantuk, udah intinya kamu wudunya harus lebih asoy geboy lagi. Tapi untuk baca Al-Quran, coba berdiri. Coba sambil jalan. Tapi tetap baca Al-Quran, insya Allah itu bisa membantu sedikit. Terus waktu siang tidur, istirahat lagi. Terus malam jangan begadang. Jadi setelah sholat isya, taraweh, kalau masih mau baca Al-Quran untuk ngejar target jusnya, silahkan. Tapi kalau udah waktunya bobo, now I'm like 10 o'clock max. Kalau dulu kan bisa begadang ya sampai jam 1. Nah itu yang akan ngerusak subuhnya kita sebenarnya. So,
schedule your timetable, di schedulein aja, di manage waktunya lebih baik lagi. Dan mandi, harus senang dengan mandi. Kak Dewi pakai series kasih warna apa? Ini mocha. Ini yang mocha. Tapi yang best seller yang ungu sama yang biru. Tadi subuh nonton obrolan sama Luna Maya. Sekarang nonton live, Masya Allah. Itu juga aku seneng deh. Luna Maya keren ya. Kita doain sama-sama mendoakan diri kita sendiri. Jadi bisa belajar dan semangat memperbaiki diri. Bagaimana ngadepin sikap temen yang kalau diajak buat kebaikan ngasih alasan mulu? Ini juga pertanyaan yang keren banget sih. Jadi memang tugas kita adalah menyampaikan kebaikan, ya kan, sampaikan meskipun satu ayat. Tapi itu pun ada caranya. Ini ngebayangin ya, kita sama-sama ngebayangin. Gue udah lama banget nih gak ketemu sama temen gue. Ya, terus tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Aku gedor-gedor pintunya. Assalamualaikum. Udah nih, udah dateng. Terus gak ada sapa-sapaan, gak ada halo, apa kabar, gak ada yang ini aku bawain buat kamu apa segala macam, nggak ada, langsung disampaikan. Apa ya, kita ambil dari mana gitu ya, yang paling sangar apa ya, apa ya intinya kita sampaikan, sis, nih ya, gue kasih tahu sama lu sekarang, ini ada ayat yang bunyinya kalau kamu nggak melakukan bla 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 bla, kamu akan masuk neraka. Yang ada kamu diusir, ditutup pintunya. Jadi kalau ada temen yang masih kasih alasan, itu masih nice banget. Tapi ada yang salah dengan bagaimana kita menyampaikan sesuatu. Yang pertama, ini pun aku mempelajari, aku nanya gitu sama guru, gimana ya caranya supaya kita bisa ini. Yang pertama, kita harus main hati. Jadi jangan dikasih ayat dulu atau jangan dikasih surat-surat dulu. Justru kita rangkul dulu nih teman kita. Kita harus pertama menunjukkan kepada mereka bahwa ini apa yang gue jalanin sekarang, ini bagus banget loh. Bagus banget. Dan sebenarnya kita pengen ngajakin dia kan, alasan kita ngajakin untuk supaya dia juga merasakan hal yang sama. Tapi kan levelnya beda, belum ada di situ. Jadi kita harus rangkul dulu nih, gandeng tangannya. Bukan gandeng serius ya, tapi maksudnya mendekatkan diri kepada dia. Terus dengerin curhat-curhatnya apa aja, masalahnya apa. Terus pelan-pelan kita masukin nasihat, tapi jangan keras-keras. Ini aku mungkin kayaknya bisa sampai ada di titik ini karena banyak orang kirim makanan, kirim hadiah. Aku cuma kok mereka baik banget ya, kok mereka asli di awal-awal tuh banyak banget yang kayak gitu, yang nggak kenal tapi baiknya minta ampun. Nah karena baiknya itu kan kita yang ya sini ya kita ngobrol yuk, aku mau nanya deh, mulai kebuka hatinya, kebuka sampai akhirnya orang itu mendapatkan hati aku. Terus dia menyampaikan satu ayat dan ayat itu langsung masuk, nancep, terus akhirnya mau belajar. Nah kayak gitu, itu Islam. Dan kita mempelajari dari Nabi Muhammad SAW, nggak ada kan maksain orang, nggak ada kan balas orang dengan makian dan cacian meskipun beliau dizolimi. So ada banyak hal yang kita harus pelajari tentang agama ini. Kadang-kadang bukan mereka yang salah, tapi justru kita yang salah, belum paham nih bagaimana mensyiarkan, bagaimana kita dakwah, bagaimana kita sendiri bersikap, ya kan?
dakwah yang paling keren adalah dari sikap diri kita sendiri. Sepakat? Jadi mudah-mudahan kita bisa lagi-lagi sama-sama belajar. Coba cari guru dan harus belajar. Gitu dia. Dari Jepang. Hi from Japan. Jauh banget. Gimana puasa di sana? Ya ampun. Kalau nggak salah sekarang lagi musim panas ya Jepang ya. Dari Padang, Masya Allah. Perintah apa yang lagi bikin aku stres? Mau tahu? Sekarang sih nggak ada. Dulu awal-awal ya Allah, awal-awal kayak yang ya gitulah, masalah pakai hijab tuh di awal-awal. Emang kalau nggak pakai hijab berarti bukan muslim ya? Itu di awal banget aku yang ngerasa kok ketat banget sih nih agama. Emang kalau nggak sholat kita nggak bisa berdoa dengan cara yang lain ya? Emang harus banget. Nah, untuk saat ini yang bikin aku stres sebenarnya bacaan Al-Quran. Bukan karena Al-Qurannya, tapi karena akunya sangat lemah gitu. Pertama, ini bukan bahasa aku. Kedua, ini kan bahasa yang sulit. Ketiga, untuk sholat kita lagi-lagi harus mempelajari, kita harus mengerti. Nah, ini ini otak sama ini nggak sinkron. Jadi aku yang kenapa sih susah banget. Nggak stres, cuman berusaha untuk lebih sabar dan memohon pertolongan sebanyak-banyaknya dari Allah. Doain ya. Ya, tapi dulu awal-awal stres banget. Sekarang sih semuanya Masya Allah menikmati dan bersyukur banget udah ada di titik ini. Which is ini masih titik cetek banget ya, tapi aku udah bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah. Oke. Live sama Shiren. Wah, doain ya. Itu Ibu Shiren, Masya Allah loh. 3 anak, masih masak. Mau dong leak short video tentang kajian Islam yang ringan dan mudah-mudahan bisa difahami, terutama tentang fikih wanita. Mungkin itu bisa kita coba post di doa ya. Mungkin aku nggak janji karena kita pun juga harus cari materi dan harus yakin bahwa itu adalah materi yang sahih, nggak berasal. Oke, ini masih ada 2 pertanyaan lagi tentang sholat. Kenapa sih aku kelingan? Kenapa sih aku ini? Kenapa sih aku itu? You know what? Ini salah satu hal yang juga dipelajari dari kajian bahwa kadang-kadang kita lupa doa. Kita lupa doa kepada Allah. Ya Allah, mohon bangunkan aku subuh nanti dan hamba bisa sholat dengan baik kepadamu. Belum sholat nih, doa, niat. Pernah gak sih kita ada kejadian kayak gini? Aku udah pasang alarm nih, ya Allah, alarm aku tuh berisik banget. Jam 3 pagi, teng, 3:00, teng. Ya Allah, itu sampai Mbak Fatima, Mbak! Karena Mbak Fatima mendengar alarm, terus digedor-gedor pintu, nggak bangun. Pernah nggak? Pernah nggak juga merasakan? Kita niat aja nih, ya Allah besok aku mau sholat ya Allah, aku pengen gini. Mudah-mudahan dimudahkan ya untuk sholat. Jam 3:00, nggak ada alarm, nggak ada yang gedor-gedor, nggak ada apa-apa, bangun dengan sendirinya. Pernah nggak? That is the power of doa, the power of niat. Jadi mungkin selain yang tadi aku sebutkan ya, mandi, kita lupa untuk minta hal-hal yang mungkin buat kita remeh.
Karena kita merasa, enggak, gue udah bisa. Nah, merasa gue bisa bangun pagi, merasa gue bisa on time, merasa gue gak akan ngantuk, tapi lupa minta pertolongan sama Allah. Setan tuh banyak. Setan tuh gak suka kalau kita melakukan hal-hal baik. Belum lagi kitanya itu lemah. Ya karena dua faktor itu, berdoalah kepada Robmu, kata guru-guru kami. Begitu. 10:51, what? Cepet banget ya. Oke. Apalagi ya, aku harus menyampaikan apa kepada teman-teman. Yang pasti, we'll do one more live, and then I'm gonna share the voucher code untuk teman-teman. Jadi sekali lagi, ada yang mau request untuk live? We'll do one more live. Aku tunggu requestnya sekarang. Any requests? Mana sih requestnya? Gak ada yang mau live nih. Oke. Ini pertanyaannya, gimana Ramadan kali ini? Perasaannya di bulan Ramadan ini. You know, in the very beginning, hilang sementara, maaf ya. So, in the very beginning I was like, oh my god, gini gimana ya, gimana, terus dengan kondisi seperti ini, terus ada temen yang masuk rumah sakit, ada yang positif kena COVID, banyak yang meninggal, terus belum lagi ekonomi nggak jelas, terus kita sadar diri dengan keterbatasan dan kelemahan diri kita sendiri, kita nggak bisa ketemu sama orang tua, sama keluarga, you know, like 1,000,001 things going in your head and you're like, oh my god, how am I gonna do this? Nggak bisa datang ke masjid, nggak bisa, pokoknya semua hal itulah. Terus mendapatkan ketenangan ketika belajar, ketika disampaikan, dan ketika melihat video-video yang ada dari guru-guru kami, bahwa apa yang diambil saat ini itu hanyalah hal-hal yang apa ya, amalan, memang itu amalan, tapi amalan yang yang bisa dialokasikan dengan cara lain. Maksudnya bisa, misalnya kayak ketemu orang tua. Gimana caranya gue ketemu orang tua ya? Gue gak bisa ketemu. Ternyata bisa deh, bisa Zoom. Ternyata bisa telepon deh, masih ada cara lain. Gimana caranya ya untuk misalnya masalah sakit dan lain-lain. Lagi-lagi pakai ilmu. Kalau kita sakit at that moment, at that time, itu artinya kita lagi digugurkan semua dosa-dosa kita. Can you imagine? Dan kalau kita sabar at that moment, kita juga diberikan pahala. Belum lagi dapat ilmu yang kalau mereka meninggal dalam kondisi ini, mereka termasuk orang-orang yang meninggal syahid, syahid. Allahu a'lam bishawab. And you're like, wow, gila, ternyata banyak, justru malah banyak kelebihan ya, banyak kerennya ya. Terus kalau untuk masalah-masalah amalan-amalan yang kita takut gitu, gimana terawihnya, gimana baca Al-Qur'annya, gimana sholatnya, gimana puasanya, kan tetap bisa dijalanin. Dengan kondisi ini kan kita tetap puasa, buktinya udah hari ketiga. Dengan kondisi ini Al-Qur'annya masih ada, nggak kemana-mana, belum kosong kan halaman-halamannya. Dengan kondisi ini masih ada tanah untuk kita menempelkan jidat kita untuk sholat. Di dalam kondisi ini masih bisa melakukan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Asli pintunya tuh luas banget. Dan bahkan di momen ini waktu kita tuh
Ngerasain nggak sih waktunya tuh dipanjangin untuk oke, ini selesai, ini bisa, ini. Lebih produktif malah. Justru tahun ini aku ngerasain, apalagi tahun-tahun sebelumnya aku udah bilang sama Rani, Ran, gue gak mau kerja, asli gue gak mau kerja pas Ramadan, gue pengen fokus di ijabah. Udah gak ada tuh bukber-bukberan, udah gak ada tuh tiba-tiba ada undangan datang ke tempat-tempat, and you're like, wow, ini emang cara Allah ya, cara terbaik, ini skenario dari sutradara yang paling keren di dunia untuk film yang sedang kita mainkan, bahwa saat ini dan Ramadan ini, which is aku yakin gak akan datang untuk kedua kalinya, ini adalah momen dimana it's you and me. Ini waktunya hamba dengan Robnya. Jadi buat aku ini adalah Ramadan terbaik. Asli udah. Siapa yang pernah menjalankan ini? Nggak ada. So we are that special. Ini spesial banget. Dalam sejarah ada kakek kita menjalankan ini, ibu kita, keluarga apa? Nggak ada. Ini saat ini banget. Yes. So okay, there are no more lives. I'm gonna give you the code sekarang buat si voucher doa. Doain aku ya, ini pertama kali loh doa. Di 20 post. Terus mana pinnya, Mas? Mana caranya nih? Kok? Coba ya. Doa di 20. Terus pinnya mana, Mas? Post. How do you pin it, guys? Nih ya, kelihatan banget nih orang gaptek. Okay. You have to hold it first. Ditekan lama. Oh, okay, let's try it again. Kan learning by doing. Nah, inilah kehidupan. Kita kalau nggak tahu dengan kejadian-kejadian yang susah kayak gini, kita mana tahu potensi kita untuk bisa mempin sebuah kode voucher. Hold it. Holding it. And then yang keluar tuh cut, copy, look up, and share. Share. No. Kan hold. Ayo guys, kasih tahu aku. Udah pegang. Iya, emang gaptek. Enggak, ini aku lagi hold. Pinnya nggak keluar. Kirim, terus tekan tulisannya. Berarti post dulu kan? Post ya. Iya, silahkan kalian semua ketawa. Ketawa, oke? Enggak, ini aku pegang nih. Tapi jalan terus. Oh my goodness, I don't know how to do it. Maaf ya, Mas Ipo. Intinya, vouchernya adalah doa, DOA, RMD, hold, nanti ada pin komen. Emang harus cari-cari post dulu. Udah di hold, tapi pin komennya nggak keluar. La haula wala quwata illa billah. Apa di sini? No, turn off comments. Iya kan, klik komen. Udah di post. Ya udah, Rani yang post. Kodenya doa. RMD 20.
Snap aja juga kita nggak ngerti. Udah ya teman-teman yang bisa. Aku coba one more time. Yes, itu Fatin. Terus gimana tuh? Pin comments. There you go. Aku malah ambil dari Fatin. I see. Bahagia banget deh. There you go. Thank you guys yang sudah ngajarin aku. Oke. Sebelum kita mengakhiri, terima kasih teman-teman yang sudah online bareng di doa. Mudah-mudahan bisa dimaafkan jika ada kesalahan, bisa diberikan uzur, apalagi nih kita lagi sama-sama belajar, dan yang paling banyak ngomong itu pasti banyak kesalahannya. I'm super happy that kita semua masih ada di dunia ini, ada di muka bumi ini, dalam kondisi apapun. Bisa jadi ada yang lagi sakit saat ini, bisa jadi ada yang lagi sehat, bisa jadi ada di dalam kondisi ekonominya lagi susah, bisa jadi yang saat ini di kondisi yang aman. Ada juga yang saat ini belum mendapatkan hidayah atau sedang mencari hidayah. Ada saat ini yang sedang berusaha untuk memperbaiki lagi dan belajar lagi. You know, this life is very short. Hidup ini pendek banget. Nggak terasa nanti tiba-tiba kalian yang masih umurnya belasan, tiba-tiba masuk 20, tiba-tiba 30, tiba-tiba 40. Itu pun kalau sampai terjadi, kita adalah orang yang sangat beruntung. Guys, maaf. Ya sayang, aku masih live sayang, kenapa? Oh ya udah. Itu lagi serius banget loh tadi ngomongnya. Yes, hidup itu pendek. Dan kapan saja kita bisa dipanggil kembali sama Allah dalam kondisi apapun. Karena Allah tidak melihat kondisi, semuanya sudah tercatat. Lalu apa yang mau kita siapkan dan bawakan kepada nanti, kita harus menjawab semua pertanyaan, semua detik-detik, semua momen-momen yang akan dikuliti secara detail dan abis-abisan sama Rob kita. So, you know, I hope kita akan menggunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kita akan terus semangat untuk belajar. Kita akan terus semangat untuk menjadi hamba Allah yang selalu mau berproses, sabar dalam kondisi, sekaligus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan tidak miliki. Karena Allah Maha Tahu yang terbaik untuk kita. So, I love you all very much. Have a wonderful Ramadan, insyaallah. Kita akan live lagi karena tim dari doa seneng banget sih kalau Dewi live. And you know what? I'm actually enjoying it. I'm very happy. Apalagi kita di sini kan terbatas cewek banget di sini, jadi lebih plong. And insyaallah tutorial akan keluar. Aku bikin video aja ya, karena kalau di sini pasti berantakan banget deh. Tadi aja gaptek, apalagi sekarang. Udahlah. Pokoknya kalian semua juga sabar dengan aku, sama-sama belajar khususnya. And I hope you have a really good Ramadan. Insyaallah target-target khususnya untuk baca Al-Quran dan ibadah-ibadah sunnah lainnya bisa dikerjakan. Takbir, Allahu Akbar, yes, Allahu Akbar. And jangan lupa untuk doa. Bukan doa yang ini sih, tapi doa kepada Allah. Itu satu-satu kekuatan yang ada di dalam diri kita semua. So, I'll see you in the next live session with doa. Barakallahu fikum.
Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. I love you all very very much. Thank you. Udah ya, nggak selesai-selesai nih. Kalian masih di sini semuanya. Insya Allah akan ada live lagi. So, see you again next time. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.